Untuk pos gelandang, kita punya Tom Haye, Jairo, Marcelino, Ivarjena. Aduh, hingga Ricky Kambuaya. gila. Di barisan winger dan penyerang, ada Wahaji Ragnar, Rafael Streit, Tengok guys, Ratnar Oratmagun, Rafael Strik, Jens Raven, Ramadan Sananta. Ini Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, kalaulah 11 pemain keturunan timnas Indonesia bermain first 11, semua pemain-pemain intinya yang punya pengalaman bermain di Eropa, bagaimana menurut kalian? Indonesia akan melawan Irak nanti dan juga melawan Filipina. Ya, kita ketahui bahwa Irak dan Filipina juga sudah menyiapkan timnas mereka sebaik mungkin, dan menurut pelatih Filipina, dia juga berusaha untuk membawa Filipina masuk ke babak ke peringkat yang ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, dan yakinnya itu bisa mengalahkan timnas Indonesia bermain di GBK nanti. Itu menurut pelatih Filipina. Dan Irak walaupun sudah lolos kalau mengikut di atas kertasnya, tetapi mereka juga akan bermain berhabis-habisan di GBK. Ini karena mereka juga ingin timnas Irak itu dipandang tinggi ya, dan egois mereka itu. Memang kita ketahui bahwa Irak ini melalui pelatihnya juga mengatakan bahwa timnas Indonesia ini memang bukan timnas yang sembarangan pada saat ini, karena dia telah melihat timnas U23 ketika melawan Irak U23 hanya menang 2-1 ya. Itu pun dengan kontroversi wasit. Jadi bagaimana menurut kalian guys, dengan 11 pemain yang ditampilkan, semua pemain bergrade A kali ini masuk ke dalam timnas Indonesia, dan terkini terbaru Jairo Rediwell sudah clear dokumentasi semua, dan hanya tinggal yang menyusul siapa lagi? Kelvin Verdong, Jens Raven. Jadi yuk kita semak dulu daripada channel Gals ini, dan dengan judulnya Jairo clear, dua lainnya tiba-tiba nyusul Verdong. Oke, Indonesia punya orang-orang yang bisa mewujudkannya. Jadi apa yang terkandung di dalam video pada kali ini, ayo kita semak dulu sama-sama. Nanti saya akan memberi pandangan ulasan terkait dengan perkara-perkara penting di dalam video ini. Oke guys, yuk kita semak dulu video ini. Gals, jangan lupa subscribe channel Gals ini guys ya. Sampai detik ini PSSI masih terus berupaya untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dengan para pemain keturunan. Dan seperti yang kita tahu, kalau baru ada 3 pemain baru yang diproyeksikan untuk main melawan Irak dan Filipina. Namun bila Indonesia bisa lolos dari round 2, maka kemungkinan besar minat para pemain grade A yang selama ini dirumorkan pasti akan makin besar. Terlebih dengan progres nyata serta keseriusan PSSI di bawah Erick Thohir yang ingin sepak bola Indonesia berbenah luar dalam, pastilah membuat harapan untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi itu terpapar nyata. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau dalam beberapa hari terakhir, Jairo Rediwell dikabarkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasinya. Namun di samping itu, muncul sebuah kabar kalau akan ada 2 pemain grade A lainnya yang ikutan nyusul. Lantas, kira-kira siapa 2 pemain tersebut? Karena bagaimanapun belum disebutkan secara spesifik. Hanya sebatas kode-kode semata yang siapapun bisa dan berhak menafsirkan. Oke. Justin Hubner nih, Nathan Joao nih, Tom Haye. Jadi semua pemain-pemain yang bergrade A ini yang kita nantikan guys. Penambahan skuad timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 terus diupayakan. Hal yang wajar karena bagaimanapun jika nantinya Indonesia lolos ke round 3, maka lawan yang dihadapi pun pasti jauh lebih sulit. Di mana tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, Iran, dan juga Australia pasti akan menjadi lawan yang terbilang sulit dihadapi jika tidak dengan Australia, skuad yang terbaik. Korea. Kemudian jangan remehkan lawan-lawan tier 2 lainnya yang bagaimanapun juga nggak bisa dianggap enteng. Maka dari itu, dengan banyaknya skuad berkualitas di dalam tim,
tentu kita nggak akan risau-risau amat jika ada pemain yang absen, entah cedera atau lain sebagainya. Namun di satu sisi kita juga pastinya pengen dong melihat timnas ini full squad, dan jujur itu belum pernah terjadi. Pasti ada aja masalah yang membuat tim Garuda nggak bisa main dengan komposisi terbaik. Oke guys, tapi yang main ketika Indonesia melawan Australia menang 1-0, menang lawan Jordania 4-1 dan menang lawan Korea walaupun dengan adu penalti, tetapi itu adalah pemain-pemain U23. Tapi apa yang menariknya di sini, daripada 12 pemain U23 itu mereka juga bermain dengan timnas senior. Jadi kalaulah timnas senior Indonesia yang mana pemain keturunannya lagi banyak itu melawan tim seperti Korea, Jepang dan Australia yang seniornya pula, itu kita ingin nantikan juga apa perkembangan, bagaimana cara permainan timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan ini tadi. Kalaulah semua full 11 pemain itu adalah pemain-pemain keturunan, maksudnya semua pemain Indonesia ini yang berpengalaman main di Eropa, semua bergrade A, punya pengalaman yang luas. Sebab ada yang bermain berhadapan dengan Messi, contohlah Martin Paes sudah pernah bermain dengan Messi. Jordi Amat sudah pernah lawan dengan Messi, dan beberapa pemain lain yang main di Liga Inggris seperti Elken Bagot juga itu sudah biasa bermain dengan pemain-pemain ternama. Jadi bagaimana menurut kalian timnas senior Indonesia lawan timnas-timnas senior dari Korea, Jepang dan juga Australia itu? Masihkah mereka mampu melawan ketika sewaktu kualifikasi yang hari itu timnas Indonesia kalah kepada Australia 4-0. Tetapi itu belum lagi dengan pemain-pemain yang full macam sekarang ini. Jadi kita lihat nanti guys ya, bagaimana keadaannya. Tapi Sinteyong ini kan, dia punya melihat peluang yang kualitas ada. pemikiran ini ke depan 5 tahun. Bisa maju ke round 3. Dan di round 3 Indonesia setidaknya bisa kok bersaing untuk meraih tempat buat maju ke round 4. Karena ya untuk peringkat 1 dan 2 kemungkinan bakal diisi oleh tim yang menjadi langganan Piala Dunia. Nah, untuk mewujudkan itu pastilah dibutuhkan langganan squad Piala yang Dunia dalam, guys. sehingga nggak akan jomplang ketika ada pemain utama yang absen. Maka dari itu penambahan Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Reven dirasa masih belum cukup. Apalagi jika melihat peluang mendapatkan pemain grade A macam Jairo, Kevin Dix, Michel Gerst, Ole Romeni, Eliano Renders, hingga Emil Audero sangatlah terbuka. Jelas PSSI Emil akan Audero semaksimal pun mungkin mengupayakan ada yang juga. terbaik. Lebih lanjut, tentu kita semua tahu berita soal Jairo yang akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Jelas ini adalah hal yang patut disyukuri. Pemain Crystal Palace guys, tengah guys akan makin mantap dengan masuknya Jairo. Namun yang lebih penting di sini, ada sebuah rumor dari salah satu akun fanbase timnas yang membahas soal pemain keturunan. Di mana dalam salah satu postingannya beberapa waktu lalu disebutkan selain Jairo, akan ada 2 pemain lagi yang nyusul. Nah, dalam postingan yang berhasil di-save oleh netizen sebelum akhirnya dihapus itu, ada kode tentang angka yang diyakini adalah nomor punggung pemain. Apa ini? Mulai dari 44, 02, dan 77. Bila ditafsirkan, 44 adalah nomor punggung Jairo di Crystal Palace. Lalu 2 adalah nomor Kevin Dix di FC Copenhagen. Dan 77 adalah nomor Ole Romeni di FC Utrecht. Nah, meskipun begitu, ini masih sebatas kode yang siapapun bisa menafsirkannya. Ya, betul. Kalau Jairo Redewell ini dapat main bulan Juni lawan Irak dengan Kevin Dix nih, di sisi lain, kalaupun kode tadi itu benar, mantaplah maka timnas ya Indonesia banget dong fans timnas. Karena bagaimanapun, ketiga pemain yang tadi adalah pemain yang secara kualitas sangat bisa mengangkat level timnas Indonesia. Jairo yang berpengalaman main di IPL, lalu Kevin Dix yang berpengalaman main di Liga Champions, kemudian ada Ole Romeni yang berpengalaman main di Eredivisie. Semuanya akan jelas, akan lebih mantap kalau Michel Gerst, Emil Audero, dan Eliano Renders sekalian ikutan join. Kalau itu terjadi fix dari belakang sampai depan, timnas akan diisi pemain-pemain berkualitas. Miss Helges itu lagi ada. Kevin Dix nih, saya pun ternanti-nantikan juga kedatangan Kevin Dix nih sebenarnya. Dia memang lagilah banyak pengalamannya main di Eropa. Dia sudah ketemu dengan pemain-pemain besar. Jika nantinya Indonesia bisa full squad di round 3, yang mudah-mudahan lolos, maka yang terjadi seperti inilah gambaran kedalaman skuad timnas Indonesia. Di pos kiper kita punya Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando.
Lalu di pos pemain center back, kita punya Jordi Amat, Kita tengok guys. Kevin Dix, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Kemudian di pos back sayap kanan ada Sandy Walsh, Asnawi, ataupun Yakob Sayuri. Selanjutnya di pos back sayap kiri, Sheni Patinama, ada Kelvin Verdong, Nathan John, hingga Pratama Arhan. Untuk pos gelandang, kita punya Tom Haye, Jereo, Marcelino, Ivarjena, hingga Ricky Kambuaya. Di barisan winger dan penyerang, ada Wahaji Ragnar, Rafael Streit, Tengok guys, Ratnar Oratmagun, Rafael Streit, Jens Raven, Ramadan Sananta. Ini bagian lini serangan ini tadi. Memang ini antara yang skuad Timnas Indonesia yang paling terbaik lah, paling mantap setakat ini. Kalau dari semua lini memang semua yang punya pengalaman yang sangat luas, terutama di bagian lini belakang itu. Semua pemain keturunan yang memang hebat-hebat semua guys. Jadi kita nantikan lawan Irak nanti, ini penyerang nih. Kita belum pernah melihat lagi nih pemain Jens Raven ini main. Kalau Rafael Streit sudah, ini memang kualitas juga, dan Ratnar Oratmagun pun antara pemain-pemain yang berkualitas juga ini. Jens Raven, Ole Romeni, Witan, Egy, kita tunggu guys. Tuh Ole Romeni lagi. Terus disupport bukan malah dihujat. Betul. Kita support siapa sejak pemain yang ada di Timnas Indonesia itu. Sama dari pemain keturunan, dia pemain lokal. Yang penting dia membela Timnas Indonesia untuk melaju ke peringkat babak yang seterusnya. Target ke Piala Dunia 2026 dan 2030 ya, pada intinya, nanti. Jika skuad Indonesia punya kedalaman seperti itu, jadi mau coachnya memangkas atau tambal sulam, kalau ada yang cedera atau apapun, gak akan mumet banget gitu loh. Karena ya stok banyak dan berkualitas. Apalagi banyak dari pemain yang bisa main di lebih dari satu posisi. Namun yang jadi pertanyaan, kira-kira bisa nggak nih ini terwujud? Kan gitu. Kalau menurut Kelvin Verdong, bisa-bisa aja karena Indonesia punya Pak Erick Thohir beserta jajarannya yang terbukti bisa melakukan hal-hal yang bahkan sebelumnya nggak diduga. Mulai dari beneran mendatangkan timnas Argentina yang awalnya dianggap sebagai jokes, lalu ngebut naturalisasi sampai-sampai tengah malam pun dijabani, melobi pemain abroad agar bisa main di timnas U23. Lalu soal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 sampai meloloskan Indonesia dari sanksi FIFA pasca tragedi Kanjuruhan. Intinya yakin aja kalau PSSI di era sekarang beneran luar biasa. Dan kalau ada yang tanya soal kualitas liga, lalu sepak bola wanita dan lain-lain, sabar kan semuanya dikerjakan satu persatu dan berskala. Untuk itu, enjoy the moment aja. Dan tetap yakin Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia. Kalaupun enggak di tahun 2026, paling tidak 2030 kita harus yakin Indonesia bisa lolos. Perlu yakin guys. Optimis guys, optimis. Semuanya bisa terjadi ya. Ngeri guys, ngeri skuad kalau ini yang betul-betul terjadi. Memang skuad Indonesia ini adalah pemainnya, cara permainannya juga ala-ala Eropa. Walaupun pelatihnya Sinteyong daripada Korea, tetapi kesemua pemainnya bermain di Eropa, yang pemain-pemain keturunannya nih. Jadi permainan, cara permainan taktik dan sebagainya itu dia seolah-olah ala-ala Eropa. Jadi melawan Korea Selatan, melawan Jepang, melawan Australia, saya pikir ini agak seimbang. Kita tidak menargetkan juga terlalu tinggi ya. Indonesia bisa lepas ke Piala Dunia secepat yang mungkin 2026 ini. Tetapi keyakinan itu ada. Cumanya dari segi chemistry yang belum terwujud lagi di antara pemain-pemain ini. Karena ini baru di round babak yang ketiga kualifikasi. Nah, lagipun pemain-pemain yang belum lagi datang seperti Jairo Redewell, Kevin Verdong, Jens Raven ini masih belum lagi mengambil sumpah WNI. Jadi mungkin mereka agak lambat sedikit. Dan kalau ikut jadwalnya bulan Juni ini 6 dan 11 Juni nanti Indonesia akan melawan Irak dan Filipina. Jadi tidak mungkin ke semua pemain ini akan secepat mungkin yang pada saat ini akan sampai. Contoh Kevin Dix dan ramai lagi tadi Ole Romeni itu masih lagi perlukan proses-proses dokumentasi. Tetapi apa yang saya fikir di sini ya, saya jangkakan Indonesia ini
setahun, 2 tahun ke 3 tahun ini, mungkin 3 tahun lah, ambil masa 3 tahun lah, akan menjadi satu timnas yang punya label permainan yang peringkat tertinggi, menyamai Jepang dan Korea Selatan, menyamai juga Australia. Karena apa guys? Karena dalam tempo 3 tahun itu, saya pasti semua pemain-pemain keturunan ini sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir. Seperti yang dikabarkan oleh admin ini tadi, dia telah melakukan banyak perkara yang positif yang membuatkan timnas Indonesia dikenali. Dia juga punya pengaruh yang kuat di FIFA, begitu juga punya pengaruh yang kuat dengan klub-klub yang ada di Eropa juga. Yang seperti disebutkan tuh, sampailah Indonesia ini menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Walaupun baru-baru itu dibatalkan di U23, tetapi bisa kembali Piala Dunia U17 itu diwujudkan di Indonesia oleh Bapak Erick Thohir. Sebab dia punya pengaruh itu tadi. Nah, begitu juga ketika timnas Indonesia ini tidak dipandang pun di Piala Asia, sama ada Piala Asia Senior ataupun Piala Asia U23, tetapi PSSI menargetkan sampai lolos ke 16 besar, lolos ke 8 besar untuk U23, target oleh Sintayong dan juga PSSI. Dan kemudian Bapak Erick Thohir juga membawakan Argentina bermain buat pertama kalinya bermain di GBK. Juara dunia dan ranking nomor 1 di dunia itu sampai bermain di GBK. Dan banyak lagi lah Bapak Erick Thohir lakukan, walaupun dia hanya baru dalam setahun lebih ya memegang ketum ini, menjadi ketum, tetapi dia telah melakukan yang paling terbaik, sehingga kan Nathan Joaon yang sepatutnya tidak bisa bermain ketika Indonesia ke semifinal, tapi Bapak Erick Thohir melobi, tiba-tiba Nathan Joaon jadi bermain melawan Uzbekistan juga ya, di semifinal melawan Irak ketika merebut 3-4 itu. Jadi ada banyaklah perkara yang Bapak Erick Thohir telah lakukan. Itu yang saya rasa bangga dengan Ketua Umum PSSI ini, Bapak Erick Thohir. Saya menganggap dia ini seperti seorang yang memang cintakan sepak bola, dan dia gunakan sepenuh kuasa yang dia ada ketika menjabat ketum ini untuk membangunkan sepak bola, perkembangan itu lebih baik. Jarang-jarang dapat seorang ketua umum seperti Bapak Erick Thohir ini guys, memang jarang-jarang. Adapun tetapi pendekatannya lain. Bapak Erick Thohir ini dia punya pendekatan itu cepat, laju. Dia bertindak mengikut apa yang dia rasakan itu perlu dilakukan segera, secara instan. Dia tidak melengah-lengahkan masa. Dia bekerja siang dan malam untuk sepak bola Indonesia. Jadi itu mengikut saya punya pandangan di dalam video ini guys. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian? Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan kemajuan sepak bola Indonesia dengan pemain-pemain keturunan yang ada. Bisakah Indonesia melangkah sejauh peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa juga untuk support ke channel Askalani Studio. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar terkait dengan sepak bola ASEAN, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga guys. Oke, saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.